Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat untuk menyambut pagi hari Anda seperti kami yang juga tetap semangat untuk bertemu dengan pemirsa Selamat Pagi Indonesia kali ini. Bersama saya Maria Liziasi, nanti juga akan ada rekan saya Robert Haryanto. Dan seperti biasa ada sejumlah sajian-sajian informasi terkini dan juga inspiratif untuk Anda. Yang pertama kita punya informasi mengenai tips hemat kuota internet. Kebutuhan akan internet tentunya saat ini sepertinya sudah masuk dalam kebutuhan pokok. Tidak hanya sandang dan papan. Era new normal, kuota internet menjadi variabel penting dalam keseharian. Namun, tentunya kita harus menguasai dan mengerti seperti apa penggunaan kuota internet yang benar supaya tidak menjadi beban tersendiri khususnya para orang tua yang anak-anaknya mulai menggunakan kuota sebagai kebutuhan harian untuk pendidikan. Akan kita bahas bagaimana tips hemat kuota internet bersama pakar ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Dana bansos COVID-19 dan yang juga tidak kalah penting adalah mengenai bantuan sosial yang memiliki nilai besar yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. Nah, belakangan ini marak terkuak praktek-praktek pungli lapangan yang dilakukan para oknum. Kita sebagai masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam hal ini. KPK dan juga pemerintah ini mengeluarkan bantuan untuk dapat disalurkan tepat pada sasaran. Ada sebuah aplikasi Jaga namanya. Nah, nanti kita akan langsung membahasnya dengan KPK bagaimana mengawal dana ini, dan bagi Anda yang melihat adanya praktek pungli atas bansos ini juga dapat turut langsung berpartisipasi melalui sambungan interaktif di 021 583 99 100. Ya, memasuki era baru ini kebutuhan internet menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Bagi orang tua tentunya hal ini menjadi pengeluaran tambahan bagi anak-anaknya yang menggunakan teknologi untuk belajar. Bagaimana tips-tips cara penggunaan kuota agar dapat hemat? Saat ini telah terhubung bersama kami pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat pagi Mas Ruby. Pagi Mbak Maria. Mas Ruby, tentunya selama masa pandemi corona ini internet sudah banyak sekali digunakan untuk pekerjaan dan tentunya juga khususnya untuk pendidikan anak-anak. Nah, langsung saja Mas, bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa berhemat kuota internet agar pengeluaran kita tidak begitu bertambah signifikan dengan adanya belajar dan juga bekerja di rumah dengan internet ini? Baik, ini lebih utama kepada kuota yang mobile berarti Mbak ya. Nah, jadi penggunaan internet kebanyakan kalau yang pakai smartphone atau mobile device. Nah, yang memiliki kuota tertentu sesuai dengan yang kita beli. Pertama-tama yang kita harus perhatikan adalah pastikan settingan auto update di Android ataupun di iPhone kita itu disetting hanya dilakukan update saat terkoneksi Wi-Fi saja. Ini penting karena kita tidak tahu kapan aplikasi itu akan mengupdate. Nah, update aplikasi itu biasanya besar filenya. Padahal kita tidak butuh terlalu cepat. Nah, sehingga update itu tinggal disetting hanya update saat menggunakan koneksi Wi-Fi saja agar menghemat kuota mobile data kita. Itu satu. Kedua, biasakan gunakan browser yang memiliki fitur data save. Nah, kan kebanyakan orang pakai Google Chrome. Nah, di Google Chrome itu ada settingan untuk menghemat data. Nah, klik saja di settingan Google Chrome tersebut data save. Otomatis si Google akan melakukan pengurangan data setiap kita melakukan browsing menggunakan Google Chrome. Lalu apalagi aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai hari-hari nih. Sebelum adanya pandemi COVID ini, kita biasa pakai aplikasi mundar-mandir, bisa pakai koneksi internet, handphone, kantor, rumah. Tapi kalau hanya murni pakai handphone terus-terusan di rumah, nah kita harus pastikan nih, misalnya yang paling sering dipakai WhatsApp. WhatsApp itu matikan media auto download setiap terima file video, audio, gambar. Nah, otomatis dia harus di-disable sehingga hanya mendownload kalau kita connect ke Wi-Fi saja. Kedua, matikan fasilitas juga auto download attachment di aplikasi email kita. Jadi
kita buka email hanya melakukan download saat di WiFi connection saja. Saat pakai mobile data dia di disable. Nah, lalu juga yang penting juga adalah melakukan disable autoplay pada aplikasi tertentu seperti Facebook, Twitter. Itu kalau kita buka aplikasinya ada video-video orang yang posting itu otomatis play by default. Nah, kita disablekan agar apa? Kita menghemat lagi untuk tidak mendownload video yang tidak perlu atau tidak kita mau buka. Baik, Lalu ternyata banyak yang bisa dilakukan ya Mas ya sebenarnya ya untuk menghemat data ini. Tapi tadi yang saya tertarik boleh juga nanti dilanjutkan, tapi ternyata juga ada perbedaan ya. Kalau tadi Mas Ruby bilang ini untuk mobile device. Nah, emang berbeda ya Mas dengan laptop. Tapi juga sambil boleh dilanjutkan apalagi tipsnya. Ya, ini kan kita dalam artian kalau mobile device itu kan ada kuota. Kalau kita internet di rumah kemungkinan besar kan enggak nih karena pakai kabel FO dan segala macam. Nah, jadi kalau di ini harus disetting seperti itu di mobile device. Nah, lalu selanjutnya kalau biasa yang pakai YouTube, nah pastikan nyalakan feature limit mobile data usage. Itu fungsinya apa? Dia hanya menampilkan video YouTube kualitas HD saat WiFi saja. Nah, saat kita koneksi pakai handphone, itu dia akan menampilkan kualitas video yang nggak perlu bandwidth besar, sehingga kita menghemat kembali. Lalu pastikan juga saat di YouTube itu matikan mute playback in feeds. Itu sebenarnya kalau kita buka website ada yang berisi konten-konten videonya yang dari YouTube, itu by default biasanya dia auto run. Dia walaupun di mute tapi videonya tetap jalan. Nah, itu matikan agar apa? Otomatis kita nggak mau nyalain video yang kita nggak mau lihat sebenarnya, Mbak. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang nggak kita sadari sebenarnya kita download gitu. Sebenarnya menggunakan kuota kita. Nah, tips-tips ini untuk menjaga kita lumayan banyak menghemat. Selanjutnya pada aplikasi Netflix juga bisa disetting save datanya. Di cellular data usage itu diklik save data sehingga dia akan menghemat data kita kalau penggunaan pakai handphone. Nah, selanjutnya yang terakhir penting, di handphone kita itu masing-masing sebenarnya ada feature untuk data warning. Nah, data warning itu misalnya kita beli kuota 6 giga untuk 1 bulan ini. Nah, kita bisa setting ada peringatan data penggunaan data. Misalnya, kalau yang bijak, ini contohnya seperti ini. Kita setting 25% harus notifikasi ke kita. Misalnya, jadi kalau ada penggunaan 25% dari kuota kita sebulan, dia akan memberikan info ke kita. Nah, kita tinggal lihat nih, kalau 25% kan berarti dalam seminggu. Nah, seminggu kita lebih nggak nih dari 25%? Nah, kalau lebih berarti yang minggu keduanya kita harus mengurangi penggunaan. Kalau tidak, bisa kita gunakan kayak gitu, Mbak. Wah, menarik, banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh Mas Ruby. Tapi saya jadi lebih ingin tahu juga kalau kita sudah menerapkan itu semua tadi, Mas. Itu kira-kira kita bisa menghemat kuota berapa persen ya? Kurang lebih bisa 30-40% kalau memang proper dilakukan 9 item tadi. Wow, lumayan ya. Jadi kalau sebenarnya kuota yang lebih banyak bisa kita hemat itu dari mobile device atau dari laptop dan komputer, Mas? Dari mobile device, karena dia jelas sekali penghematan fitur-fitur penghematan data mobile datanya banyak, Mbak, dibandingin di laptop. Betul. Oke, nah kalau anak-anak sekolah yang tentunya lebih menggunakan PC, komputer atau laptop itu ada tips-tips tersendiri nggak dari Mas Ruby? Tips untuk menghemat juga? Oh iya, sama aja Mbak sebenarnya. Kalau memang mereka memerlukan penghematan internet di rumah saat menggunakan internet yang versi rumahan ya, yang bukan mobile. Nah, itu mainnya di aplikasi aja. Jadi bukan yang feature mobile data, tapi di aplikasi yang matikan auto download di Facebook, Twitter ataupun aplikasi apapun yang menjalankan autoplay di aplikasi YouTube, lalu gunakan kalau memang sekarang sering online meeting ataupun distance learning,
itu gunakan aplikasi yang juga menghemat data. Nah, makanya memang ngetop aplikasinya Zoom. karena sekarang kan banyak nih video conference yang harus kita lakukan. Paling bagus Yes, pakai apa Mas yang irit? Yang paling irit saat ini memang Zoom. Makanya Zoom paling terkenal. Selain irit, dia memang user friendly. Nah, dia bandwidth yang paling irit saat ini memang Zoom, Mbak. Oke, Mas, terakhir kalau ini tadi pemirsa semua lupa apa yang Mas Ruby sampaikan, ini kita bisa dapat di mana ya, Mas? Bisa browsing nggak informasi-informasi ini? Ada semua ya? Kalau mestinya ada semua, tinggal cari ketikanya di Google cara menghemat Keywordnya apa? Keywordnya yang simple adalah how to save mobile data usage on mobile gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ruby sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat, pastinya bermanfaat karena saya pun juga langsung mau nyoba. Terima kasih ya Mas, sehat selalu. Sama-sama. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Indonesia.